subuh hari sebelum subuh udah bangun. Ya. Kenapa bangun? Ya, sekolah. Anak sekolah tadi bukan ibadah. Kenapa bangun? Mau kencing. Bukan ibadah, tapi ibadah. Ya, bangun kita untuk ibadah. Ya, bangun kita untuk cari rezeki di pagi hari setelah ibadah. Nah, bagi kita yang ibadah Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat seperti terang matahari bintang yang gemerlap di langit. Nah, ini siapa nih? Terang-terang. Subuh hari sudah bangun. Ya. Waktu zuhur dia sholat berjamaah. Ada zikirnya, ada salawatnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hamba yang ibadah tadi seperti kita melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit, mudah dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah amaliyah kita. Ya. Jadi kita dalam hal ini seperti ini, ya kalau Allah cinta kepada kita, nah kita akan mudah untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Ya. Dalam hadis juga dikatakan kalau kita sudah ya sering dan senang bersilaturahmi, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita. Mereka para ulama mengatakan luas rezeki seseorang itu sudah termaktub, sudah tercatat. Kenapa? Tercatat kita sebagai orang yang suka silaturahmi, tercatat sebagai orang yang selalu hadir dalam pengajian, perkumpulan bersama orang-orang baik, silaturahmi kepada kerabatnya. Karena kita sudah tercatat sebagai orang yang suka berbuat baik dan menyambung silaturahmi, sehingga rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan rezeki kita sebagai tercatat dan maktub orang yang selalu bersilaturahmi, insyaallah. Amin. Nah, sehingga kita diberikan rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga umur kita pun akan menjadi panjang. Tanpa disengaja umur kita jadi panjang. Kenapa? Karena tadi kita menyambung tali silaturahmi, ya kita berbuat baik, ya dan seterusnya. Ini jadi gerakan-gerakan kita ini menyebabkan takdir-takdir yang baik buat kita. Amaliyah ibadah kita ini menyebabkan kita ya menjadi orang yang baik, yang sempurna dalam kehidupan dunia ini, panjang umur, luar rezeki, jauhkan daripada su'ul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya beliau adalah sahabat yang pertama atau khulafaur rasyidin yang pertama. Beliau juga mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menyambung tali silaturahminya luar biasa. Ya. Sampai dia punya sepupu ini yang bernama Mistah bin Usasa. Ini orang yang selalu dia kasih nafkah, saking dia ini orang yang dermawannya. Ya, setiap bulan kasih beras, setiap bulan kalau dulu kan gandum, dikasih kurma, dikasih daging. Ini dikarenakan dia termasuk orang yang kurang rezekinya, tapi tetap dikasih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah kerabat dia, sepupu beliau. Sampai juga di suatu saat putri beliau Sayyidah Aisyah mendapatkan fitnah, ya fitnah yang luar biasa pada masa itu oleh orang-orang munafikin, bahwasanya Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan yang lain. Akhirnya turun ayat jelaskan kesucian akan Sayyidah Aisyah. Ini orang-orang munafik yang memfitnah Sayyidah Aisyah ini, ya diikuti oleh Mistah tadi, sepupunya Sayyidina Abu Bakar ini. Sudah kurang apa lagi? Sudah dikasih beras, dikasih gandum, ya dikasih beruang dan seterusnya, tapi ikut-ikutan dengan orang munafik. Tapi Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, saya terhadap Mistah, kalau sudah turun ayat pensucian akan Sayyidina Aisyah, saya terhadap Mistah pun saya akan tetap kasih beliau nafkah kepadanya. Kenapa? Karena silaturahmi adalah suatu hal yang sangat mulia. Rahmi mendapatkan ampunan dari Allah. Saya lebih memilih mendapatkan ampunan di sisi Allah. Luar biasa.
kedudukan orang-orang yang suka menyambut silaturahmi dan orang-orang yang berbuat baik. Suatu saat ada seseorang yang mana dia menitipkan barang kepada temannya. Dia mau pergi haji, dititipkan barangnya. Atau sekarang ini pasti ada yang mau titip-titipkan barangnya. Kalau ada yang mau nitip mau pergi haji, banyak yang siap nerima ya. Akhirnya apa? Dia menitipkan hartanya kepada temannya, orang yang dia bisa percaya. Ya, dia pergi haji, titipkan hartanya yang jumlahnya yang banyak, karena dia kurang yakin kepada keluarganya. Setelah dia pulang, zaman dulu hajinya lama, bukan zaman kita 40 hari, zaman dulu mungkin bulan-bulan. Akhirnya setelah dia pulang daripada melaksanakan haji, dia tanya, mana teman saya ini? Mau kemana? Teman siapa? Itu teman saya si Fulan. Oh, sudah meninggal. Ya. Nah, kalau kita bingung ini, dia titipkan hartanya tapi orangnya meninggal. Tanya kepada keluarganya, tidak ada yang tahu. Wah, masalah yang lain boleh, kalau masalah duit jangan tanya sama saya. Ya, kalau masalah nanya yang lain boleh, kalau masalah berasan duit jangan dulu. Ya. Masalah duit tidak tahu semua. Keluarganya, temannya tidak ada yang tahu. Nah, ini dia bingung gimana ya. Akhirnya dia datang kepada para ulama, kenal pada saat itu bagaimana cara bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Saya mau tanya. Saya tahu orang ini orang baik, temannya tadi. Akhirnya kata ulama pada masa itu, ya, kalau engkau mau bertanya kepadanya tentang hartamu itu, dan kata engkau dia adalah orang baik, ya, kau datang ke sumur Zam-Zam. Di mana ada sumur Zam-Zam? Palembang atau di Mekah? Ya. Kau datangi sumur Zam-Zam yang ada di kota Mekah, kemudian kau panggil namanya, karena di dalam riwayat bahwasanya arwah orang-orang soleh itu yang Allah tempatkan pada dasar sumur Zam-Zam yang nyambung kepada surga. Ya. Jadi kalau nak masuk surga duluan, nyeburlah ke sumur Zam-Zam. Akhirnya dia datang, kesempatan dia upayakan datang ke Mekah, ya, dia datang ke sumur Zam-Zam. Dia panggil temannya tadi, dijeritkan temannya tadi. Berapa kali dia panggil, 2-3 kali, tidak ada yang nyaut, tidak ada. Mana ini? Masa teman saya ini orang baik? Tidak ada. Kata kiai tadi, kalau orang baik ada di situ, dia akan menyaut. Akhirnya dia kembali kepada kiainya, dia katakan, saya tidak dapati sautan daripada teman saya. Akhirnya kata kiai, na'udzubillah, kalau begitu coba kau datang ke sumur Barhut yang ada di kota Yaman. Dikarenakan ya, di riwayat dalam hadis bahwasanya sumur Barhut Allah tempatkan arwah-arwah orang-orang penghuni neraka. Dikarenakan dasar sumur Barhut itu nyambung ke neraka. Jadi jangan coba-coba nak nyemplung ke sumur Barhut, langsung terbakar. Akhirnya datang kesempatan dia di kota Yaman, ya, di Yaman, salah Yaman Utara. Akhirnya datang ke sana, dipanggil namanya tadi 1 kali, 2 kali, ada sautan. Ada temannya tadinya, nyaut. Nah, kalau panggil tadi, kebetulan namanya, ya, Kakak, ya weh, nah, berarti sumur Barhut kan ya. Ya. Akhirnya apa? Menyaut temannya tadi. Ada apa? Ya. Kau kenapa berada pada tempat ini? Dikatakan oleh ulama bahwasanya barang siapa yang arwahnya tidak baik, dia akan berada, Allah simpan di tempat sumur Barhut ini. Dia katakan, ya, betul. Ya. Yang saya pertanyakan terlebih dahulu, kemana harta saya? Ya. Penting hartanya dulu ini. Ya. Kita datang jauh-jauh ke Yaman, datang jauh-jauh ke Mekah sana untuk cari harta. Kau manakan harta saya? Ya. Apakah kau habiskan? Apakah kau modalkan sapi? Modalkan jualan? Tidak. Ya. Hartamu saya simpan. Saya tidak berikan kepada orang, saya tidak percaya.
samping itu, maka aku akan dapatkan harta. Akhirnya dia syukur ya, ada alhamdulillah, ada lokak ketemu berarti hartanya tadi. Tadi pikirannya di harta dulu lah. Iya, bab duit-duit ni bahaya kalau tidak jelas-jelas dia. Tanya apa? Sudah. Lalu pertanyaan saya tadi, kenapa kau bisa berada di sini? Ya, saya nyesalnya. Saya ini punya bibi, ya, saudara daripada ayah saya, dan saya tidak bersilaturahim kepadanya. Saya putuskan tali silaturahmi kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala saya wafat, saya belum menyambung tali silaturahmi kepadanya. Nah, ini bahayanya orang yang memutuskan tali silaturahmi, apalagi kepada keluarganya, pada bibinya, pamannya. Ya, biarkan mereka yang tidak senang kepada kita, biarkan mereka yang tidak mau disapa, menjawab sapaan kita, jawab sapaan mereka, kita bersapa kepada mereka. Biar mereka tidak mau menyapa apa-apa, tidak mau jawab apa-apa. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW katakan, Nabi Muhammad SAW katakan, laisal wasil bil mukaffir innamal wasil man qata'a rahimahu wa salaha. Bukan orang yang baik itu dia membalas, ya, memutuskan tali silaturahmi, dia balas juga. Sudah, kalau tidak nyapa aku juga tidak nyapa. Bukan, ya. Jauh tidak datang sama aku, sudah aku juga tidak datang, bukan. Ya. Walaupun tetapi orang yang baik itu adalah idza quti'a rahimahu, apabila dia quti'a rahimu, kalau dia diputuskan silaturahim, dia tetap nyambung. Dia tidak datang, tidak kunjung, dia tetap dengan chat SMS, ya gimana, apa izin, ya gimana, ya apa namanya, beres apa baik atau gimana, ya tetap silaturahmi. Ya, kalau kita sudah tahu dia memang tidak mau nyapa, tidak mau datang, sudah. Yang penting hati kita tidak ada niatan untuk memutuskan dari silaturahmi kepada siapapun, ya, apalagi kepada kerabat kita. Ya, makanya sehingga kalau kita terus hati kita baik, hati kita jaga, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan baikkan, ya, perbuatan kita. Ya, Allah akan gunakan jasmani kita untuk berbuat baik, untuk berbuat taat, selalu berkata yang baik dan benar. Dan ada sebuah hadis Nabi terakhir, katakan Nabi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan, ya, musibah, ya, ibtalaitu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, ibtalaitu, aku uji dia. Uji dengan penyakit, ya. Uji dia dengan cobaan, uji dia pasar sepi, ya. Modalnya habis, ya. Ada tak yang di sini yang lagi kena uji? Mungkin ada yang lagi sakit, mungkin lagi ada yang pasar. Tanda Allah lagi sayang kepada kita. Allah perhatian kepada kita, ya. Sehingga ibaratnya itu kalau orang tidak dipanggil dia tidak noleh. Jadi dipanggil dulu, maka noleh. Nah, kita kalau kita diuji kita akan banyak noleh kepada Allah. Ya. Sampai katakan, ya, saking jarangnya dia menoleh ke langit, jarangnya memanggil Allah. Allah yang memanggil dia. Allah kasih ujian. Hingga tatkala pasar sepi, langsung ke masjid kita. Langsung kita ke kiai. Oh, di mana Pak Kiai biar pasar ramai. Ingat kepada Allah. Sudah diuji baru ya. Ibarat seseorang kalau dia tidak ingat juga dengan ujian kecil, ujian yang besar. Jadi kalau kita dapatkan ujian itu langsung kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, eling kita kepada Allah. Biar ujian tadi sudah stop lagi, sudah cukup. Kenapa? Kita sudah ingat kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah kita ingat, jadi diamalkan. Jangan sudah lepas ujian,
Allah kasih lagi ujian. Ya, teruskan. Setelah ujian tadi selesai, kita ingin kepada Allah, sowan ke kiai, disuruh ini, disuruh itu, maka teruskan amalan kiai tadi, diamalkan, biar kita tidak diuji lagi oleh Allah. Kalau lupa lagi, nah diuji lagi, lebih besar lagi. Ya, nah, kalau yang lagi sakit, insya Allah, ya khususnya daripada keluarga Pak Hadim Hari, insya Allah, ya Allah sembuhkan, insya Allah penyakit istrinya, Allah mudahkan urusannya. Ya, insya Allah penyakitnya Allah angkat dengan segera, Allah sembuhkan dengan segera, insya Allah. Nah, karena ini adalah ujian dari Allah SWT, kita safar atau tidak, kita menerima atau tidak, ya insya Allah Allah SWT cepat pulihkan daripada penyakit daripada istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita yang juga terkena penyakit, Allah SWT sembuhkan, insya Allah. Allah SWT sehatkan, insya Allah. Dan insya Allah Allah berikan kebaikan, hikmah daripada ujian tersebut yang lebih baik, yang membuat kita senyum, yang membuat kita bahagia, bisa mendapatkan pahala yang besar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh, insya Allah, soleha, insya Allah. Ya, kita juga sukses dunia akhirat, insya Allah. Usaha kita dimajukan oleh Allah, usaha kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita dipanjangkan umur kita, anak-anak kita anak-anak yang soleh soleha, insya Allah. Jauhkan daripada kemaksiatan, dan mudah-mudahan ya kita dirajinkan untuk ibadah sholat, dirajinkan baca Quran, dekat dengan para ulama, insya Allah hidup kita ya, terus akan berkah, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kepanjangan dan kesalahan kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang kami hormati, demikian tadi siraman yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Barokah. Mudah-mudahan walau sebentar apa yang beliau sampaikan membekas di hati dan pikiran kita bersama dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Mohon kepada Allah mudah-mudahan kita supaya hadir pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa Sohibul Hajat, mohon barokah dari Yang Mulia Habib bin Ahmad Al-Barokah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu takuna lana ridha wa lihaqihi ada'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur absar wa diaiha wa qutl arwah wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhdi biha laha shifaan ajib bi ayatin turukin wa asbabin bi jahil Qur'an wa ayatil Qur'an wa man hawala Qur'an wa man anzila al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi bi adadi sil Qur'an. Alhamdulillah syukra wa lakal manna fadla wa rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rika wa anta tajali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir ya sahib kull farid wa ya mughni kull faqir wa ya ma'man kull makhir yassir alaina kull asir fataysir asir alayka yassir. Allahumma ya man ihtaja al-bayn wa tafsir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir wa anta alim biha wa khabir. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulik wa a'mal sana bi ta'atika wa ahfal madik innaka ya rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang hormati, dengan selesainya doa wajib maka selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan ungkapan terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Sobilajang Adinda Haji Jam kembali mengajak kita semua untuk makan malam bersama. Untuk barokahnya acara makan malam bersama ini kami hormatkan kepada Yang Mulia Habib Ahmad Khalil untuk melanjutkannya diikuti oleh jemaah majelis zikir dan taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Apa di situ kan? Utang-utang. Hah? Iya, Bang. Bang kan. Oh, itu. Lampu dia, Pak Ustaz. Di lokasi lampu itu dimarahin semua belakangan dunia. Karena
Mana mak? Mak. Jangan dikit-dikit nanti ulang
Iya, biar. Ayo tinggal dulu mas. Nanti mana sana kartu lo. Bang, ayo. Yang depan. Kopi kiri, kopi besar. Asli ro ya. Kutip si apa? Apa salah? Tangan kontak. Salam nih Pak. Itu ya. Mas, nanti lah. Nyaman cukup. Nan. Kemana nih? Wawan kemana udah? Wawan tidak datang. Udah dikasih tahu. Wawan yang aduh kalau sih. Udah dikasih tahu sama. Suruh dibawa ke anu. Jauh mungkin dari. Itu bang.
Oh,